Si paling perdana. Sekelompok masyarakat yang mengaku berasal dari Aliansi Masyarakat Peduli Kekerasan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mola TV Jakarta pada Rabu 12 Juni lalu. Mereka menuntut Mola TV untuk menghentikan penayangan Ultimate Fighting Championship atau UFC. Koordinator aksi, Sandi, dalam aksi tersebut menyampaikan UFC sedang digandrungi banyak kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Kendati demikian, ia berkata adegan-adegan di dalam tayangan pertarungan di atas ring seringkali menampilkan hal-hal yang berbau kekerasan dan melukai hewan. Sandi juga mengakui tayangan UFC yang disiarkan oleh Mola TV sebagai perusahaan berbasis video streaming. Namun maraknya aksi kekerasan yang terjadi di Indonesia dipicu oleh hal-hal yang berbau digital, salah satunya video streaming. Selamat malam Indonesia, DNP Evening News kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi yang faktual dan terkini. Untuk edisi Kamis 13 Juni 2024, saya Andika Sirahansyah. Berikut adalah fokus utama kami untuk malam ini. Dianggap turun level capres jadi cagup, Anies Baswedan soroti Prabowo dan Mohaimin Iskandar. Terdampak longsor, puluhan siswa SD di Luwu harus menumpang ujian di sekolah lain. Serta legenda NBA Jerry West meninggal dunia di usia 86 tahun. Siswa SD Negeri 362 Parigusi, Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan harus menumpang ujian semester di sekolah lain pada Kamis 13 Juni pagi ini. Para siswa tersebut menumpang ujian di SD Negeri 248 Kampung Baru, Kecamatan Bajo. Kepala Sekolah STN 362 Parigusi, Nurdin, mengatakan sebanyak 39 siswa harus menumpang belajar dan ujian di sekolah lain karena terdampak longsor pada Jumat 3 Mei lalu. Mereka memang mengungsi ke Kecamatan Bajo. Selain itu, Nurdin mengatakan ada beberapa siswanya yang rumahnya rusak dihantam longsor, termasuk rumah salah seorang guru SD 362 Parigusi. Siswa STN 362 Parigusi yang menumpang belajar dan ujian di STN 248 Kampung Baru dari kelas 1 sampai 5 sebanyak 30 orang. Menurutnya, meski siswanya sudah beradaptasi untuk menumpang sekolah di SDN Negeri 248 Kampung Baru, tapi mereka merasa tetap lebih nyaman di sekolah sendiri. Kondisi yang serba terbatas tak menyurutkan para siswa untuk belajar dan juga untuk melaksanakan ujian. Meski ke sekolah tanpa seragam dan alas kaki yang memadai, tapi perlengkapan belajar masih terpenuhi. Selain terbatas pada pemenuhan kebutuhan sekolahnya, para siswa ini juga masih merasakan trauma atas kejadian longsor tersebut. Mantan calon presiden Pilpres 2024 nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab omongan miring sejumlah pihak yang menilainya telah turun level politik. Dari awalnya berstatus calon presiden atau capres, kini kembali menjadi bakal calon gubernur atau cagup di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ia menyinggung Prabowo Subianto yang awalnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebelum Pilpres 2024, kini sudah kembali lagi memikul tugasnya sebagai Menhan. Anies menegaskan setiap tanggung jawab yang diberikan pasti ada kepercayaan. Baginya, proses Pilpres adalah sebuah kompetisi yang pasti berakhir. Jika momen itu sudah selesai, maka akan kembali pada tugas awalnya masing-masing. Anies berkata, seandainya Pilgub DKI digelar 2022 tidak diundur, dia akan lebih memilih itu. Kenyataannya, Pilkada digelar 2024 secara serentak. Sementara itu, Anies kembali menjadi kandidat kuat bakal cagup DKI Jakarta di Pilgub Jakarta 2024. DPW PKB Jakarta bahkan telah resmi mengajukan namanya untuk diusung oleh DPP PKB. Partai lain yang saat ini tertarik untuk mendorong Anies untuk maju di DKI adalah PDI Perjuangan dan juga PKS.
Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Brand ponsel asal Tiongkok, Realme, akan merilis Realme GT6 di Indonesia pada 20 Juni mendatang, bertepatan dengan acara peluncurannya secara global di Milan, Italia. Direktur Pemasaran Realme Indonesia, Alan Zhou, dalam rilis pers pada Kamis 13 Juni ini mengatakan Realme GT6 akan menjadi AI flagship killer yang lebih terjangkau bagi anak muda Indonesia dengan menghadirkan kekuatan penuh dalam hal performa dan kecerdasan artifisial atau AI. Sektor AI menjadi fokus Realme dalam mengeksplorasi lebih banyak fungsi dan membuatnya lebih terjangkau ke lebih banyak pengguna. Melalui strategi Realme Next AI, Realme berkomitmen untuk menerapkan teknologi AI ke semua lini produk secara bertahap, dimulai dari Realme GT6. Sebagai awalan, Realme GT6 membawa 3 fitur AI yang dapat mempermudah aktivitas penggunanya, seperti AI Night Vision Mode, AI Smart Removal, dan AI Smart Look. Pada ponsel ini, Realme juga akan membawa lebih banyak fitur berbasis AI bagi para penggunanya. Selain itu, Realme GT6 akan menjadi ponsel pertama yang menghadirkan teknologi layar dengan kecerahan maksimum tertinggi, yakni 6000 nits Ultra Bright Display. Realme GT6 juga menghadirkan standar baru dengan mengusung konfigurasi kamera kelas flagship. Ponsel itu disebut akan membawa teknologi fotografi unggulan berbasis AI yang mampu menghadirkan tanggapan gambar berupa foto dan video khas ponsel flagship yang mengedepankan kejernihan dan detail yang baik. Realme GT6 turut menawarkan keandalan dalam hal performa dengan menjadi yang pertama mengusung chipset Snapdragon 8S Gen 3 di Indonesia. Dipadukan dengan teknologi kecerdasan buatan, Realme GT6 diklaim akan menjadi ponsel yang bertenaga untuk melakukan berbagai tugas berat seperti multitasking hingga bermain beberapa game populer serta menghadirkan pengalaman pengguna yang baik. Selain itu, dalam peluncuran Realme GT6, Realme juga akan menghadirkan Realme Buds Air 6 series, meliputi Realme Buds Air 6 dan Realme Buds Air 6 Pro di Indonesia. Kedua varian TWS terbaru dari Realme itu diklaim akan menghadirkan kualitas audio kelas premium dengan dukungan Active Noise Cancellation optimal. TWS itu juga akan hadir dengan desain yang ringkas, ringan, dan hadir dengan pilihan warna yang cocok untuk menjadi pilihan bagi anak muda. Legenda NBA sekaligus inspirasi dari logo NBA, Jerry West, meninggal dunia di usia 86 tahun. Jerry West telah menyumbangkan juara bagi klub NBA, salah satunya Lakers. Kevin Manuel melaporkannya untuk Anda dalam segmen olahraga. Pemain legendaris NBA sekaligus inspirasi logo NBA, Jerry West, meninggal dunia dalam usia 86 tahun pada hari Rabu 12 Juni. Pengumuman tersebut pertama kali diunggah oleh Los Angeles Clippers, namun mereka tidak memberikan rincian lainnya tentang kematian legenda NBA tersebut. West merupakan tokoh utama olahraga yang selama 8 dekade terakhir memenangkan 9 kejuaraan sebagai pemain pencari bakat. West adalah tokoh utama olahraga basket selama 8 dekade yang memenangkan 9 kejuaraan sebagai pemain pencari bakat, pelatih eksekutif, dan konsultan. Ia merupakan arsitek dari 10 gelar Los Angeles Lakers pada 1980-an dan 2000-an, serta penasehat dinasti Golden State Warriors. Jauh sebelum West membuktikan dirinya sebagai manajer umum terhebat dalam sejarah NBA, ia adalah salah satu superstar liga pertama, seorang legenda bola basket sekolah menengah dan perguruan tinggi Virginia Barat, serta salah satu kapten tim bola basket putra Olimpiade Amerika Serikat pada tahun 1960. West selalu terpilih sebagai All-Star setiap musim dalam 14 tahun karirnya yang dihiasi dengan 12 All-NBA dan 5 All-Defensive, semuanya untuk Lakers. Ia memenangkan 1 gelar dalam 9 perjalanan ke final NBA, secara menyedihkan kalah dalam 6 seri gelar dari Boston Celtics asuhan Bill Russell, dan penghargaan MVP Final West pada tahun 1969 tetap menjadi satu-satunya saat penghargaan tersebut diberikan kepada anggota tim yang kalah. Ia rata-rata mencetak 37,9 poin per game,
dalam kekalahan 7 pertandingan dari Celtics. Lakers pada musim 1971-72 memenangkan 69 pertandingan dan menjadi sebuah rekor pada saat itu. Chicago Bulls pada musim 95-96 memenangkan 72 pertandingan dan Golden State Warriors pada musim 2014-2015 memenangkan 73 pertandingan, termasuk rekor 33 pertandingan berturut-turut yang masih belum ada bandingannya hingga saat ini. Sebagai manajer umum Lakers, West lebih sering berhasil. Ia memimpin tim yang terdiri dari Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, dan James Worthy meraih gelar juara pada tahun 1985 dan tercatat sebagai balas dendam manis terhadap Celtics pada akhirnya, dan terjadi lagi pada tahun 1987 dan 88. Pada tahun 2000, sebagai wakil presiden eksekutif Lakers membuahkan hasil setelah merekrut Kobe Bryant dan Shaquille O'Neal. West meninggalkan Lakers setelah musim itu, tetapi tim yang sebagian besar dibangun di bawah pengawasannya memenangkan 2 kejuaraan lagi berturut-turut. West menghabiskan 5 musim menjalankan Memphis Grizzlies sebelum pensiun tahun 2007. Ia bergabung dengan Golden State Warriors sebagai anggota Dewan Eksekutif tahun 2011 yang terkenal menentang perdagangan clay pada tahun 2014. Thompson untuk Kevin Love dan merekrut Kevin Durant di off-season 2016. West meninggalkan Warriors setelah kejuaraan kedua dari 4 kejuaraan mereka pada tahun 2017 dan bergabung dengan LA Clippers dalam kapasitas yang sama, berkontribusi pada perekrutan Kawhi Leonard dan menukar Paul George pada 2019. West akan dilantik ke dalam Naismith Basketball Hall of Fame pada bulan Oktober sebagai eksekutif liga, menjadikannya orang pertama yang diabadikan sebagai pemain dan eksekutif. Ia juga dianugerahi Presidential Medal of Freedom tahun 2019. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News malam ini. Sebelum berpisah, berikut adalah kata perenungan dari Master Cheng Yen. Master Cheng Yen berkata, bersikukuh dengan pandangan sendiri tidak saja melukai hubungan yang harmonis, terlebih lagi akan membentuk jurang pemisah yang sulit dijembatani. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga saksikan di kanal YouTube DNP Media Network. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami news.dnnetwork.my.id. Kami selalu menerima kritik dan saran Anda terkait konten DNP Evening News dan juga seluruh konten dari DNP News melalui surel kami redaksi online @dnpmedia.my.id. Saya Andika Sirhansyah, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam Indonesia.